Teori semiotik. Ilmu sastra melingkupi bidang yang sangat luas. Di dalamnya tercakup teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Ketiga bagian ilmu sastra tersebut saling berkaitan. Keterkaitan itu menyebabkan saling adanya ketergantungan. Semiotika berasal dari kata Yunani, semioin yang artinya tanda. Tanda-tanda tersebut menyampaikan suatu informasi sehingga bersifat komunikatif. Ilya Atmadja mengungkapkan bahwa semiotika adalah ilmu yang mengkaji kehidupan tanda dalam maknanya yang luas di dalam masyarakat, baik yang lugas maupun yang kias, baik yang menggunakan bahasa maupun non-bahasa. Semiotik merupakan ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, dan seluruh kebudayaan sebagai tanda. Semiotik adalah ilmu yang mempelajari sistem tanda atau teori tentang pemberian tanda. Semiotik bertujuan untuk mengetahui makna-makna yang terkandung dalam sebuah tanda atau diketahui bagaimana seseorang menyampaikan pesan kepada komunikan atau penerima pesan. Dalam hal ini dapat berupa tanda-tanda maupun simbol-simbol, bahkan pada nilai-nilai ideologis tertentu serta konsep kultural yang menjadi ranah pemikiran masyarakat di mana simbol tersebut diciptakan. Fokus dalam semiotik adalah mengkaji dan mencari tanda-tanda dalam wacana, serta menerangkan maksud dari tanda-tanda tersebut dan mencari hubungannya dengan ciri-ciri tanda itu untuk mendapatkan makna signifikasinya. Bahasa sebagai sistem tanda seringkali mengandung suatu yang misterius, sesuatu yang terlihat terkadang tidak sesuai dengan realita yang sesungguhnya. Tanda-tanda tersebut diungkapkan melalui penanda, maka penganalisis menggunakan semiotik untuk memberikan makna bagi tanda-tanda dalam teks yang dikaji. Konsep-konsep dasar semiotika yang dicetuskan oleh Ferdinand. Yang pertama, tanda. Menurut Ferdinand, tanda terbagi menjadi 3 komponen, yaitu tanda, penanda, dan petanda. Tanda mencakup aspek material berupa suara, huruf, gambar, gerak, dan bentuk. Penanda mencakup aspek material bahasa, yakni apa yang dikatakan atau didengarkan dan apa yang ditulis atau dibaca. Yang ketiga yaitu petanda. Petanda mencakup aspek mental bahasa, yakni gambaran mental, pikiran, dan konsep. Selain 3 tanda tersebut, ada juga tanda-tanda yang berupa gambar, yaitu yang pertama ikon. Ikon adalah tanda yang mirip dengan objek yang diwakilinya, misalnya gambar toilet di suatu gedung atau pom bensin berarti di situ adalah tempat toilet. Yang kedua ada indeks. Indeks adalah tanda yang memiliki sebab akibat dengan apa yang diwakilinya. Contohnya di sebuah tempat wisata terdapat tanda berupa jejak kaki yang berarti disitulah tempat titik fotonya. Yang terakhir yaitu simbol. Simbol adalah tanda yang didasarkan pada konvensi, peraturan, atau perjanjian atas kesepakatan bersama. Misalnya tanda hati berwarna merah muda diartikan sebagai cinta, yang mana semua orang tanpa sadar telah menyepakati simbol dari arti dari hal tersebut. Kemudian kita akan masuk pada topik bahasan utama kita, yaitu analisis semiotika dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie. Unsur-unsur semiotik dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie meliputi 1 ikon. Ikon yang terdapat dalam novel ini mengacu pada nama binatang, tumbuhan, alam semesta, dan nama panggilan untuk orang yang mempunyai makna sebenarnya dengan apa yang dimaksudkan. Tanda ikon yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu bagian 1 ialah 1 kata bulan, merupakan tanda yang menandakan benda langit yang mengitari bumi bersinar pada malam hari karena pantulan sinar matahari. Yang kedua, kata bintang, merupakan tanda yang menandakan benda langit yang terdiri atas gas menyala seperti matahari, terutama tampak pada malam hari. Yang ketiga, kata kanak-kanak merupakan tanda yang menandakan masa prasekolah dengan usia antara 2-6 tahun. Yang kedua, indeks. Indeks yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu mempunyai makna hubungan antara alam dengan kehidupan, kehidupan dengan keadaan, dan segala perbuatan manusia dengan segala balasannya di alam akhirat nanti. Tanda indeks yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu bagian 5 adalah 1. Kata bercahaya mempunyai arti bersinar. Dengan kata lain, hal ini disebabkan karena ada cahaya yang memancar.
Yang kedua, kata bergetar yang memberikan pemahaman kepada kita mengenai anggota badan yang bergetar yang disebabkan karena ketakutan atau kedinginan. Yang ketiga, ada kata neraka yang memberikan pemahaman kepada kita mengenai alam akhirat tempat orang kafir dan orang durhaka mengalami siksaan dan kesengsaraan yang disebabkan karena tidak mematuhi perintahnya selama dia hidup di dunia. Yang keempat, ada kata surga yang memberikan pemahaman kepada kita mengenai alam akhirat yang membahagiakan roh manusia yang hendak tinggal di dalamnya. Hal ini disebabkan karena manusia tersebut selama dalam hidupnya selalu mematuhi perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, simbol yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie bermuara pada hakikat kehidupan manusia sehari-hari. Di dalamnya terdapat simbol keadaan alam atau keadaan cuaca, simbol dunia perusahaan dan politik, simbol suatu tempat tinggal, dan simbol gerak tubuh manusia. Tanda simbol yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie, bagian 1 ialah yang pertama kata karnaval, yang mempunyai makna pawai dalam rangka pesta perayaan. Biasanya mengetengahkan bermacam corak hal yang menarik dari hal yang dirayakan itu. Yang kedua, ada kata gincu, yang mempunyai makna sebagai pewarna bibir. Yang ketiga, kata hari raya, yang mempunyai makna hari yang dirayakan untuk memperingati sesuatu yang penting. Yang keempat, ada kata takbiran yang mempunyai makna pujian kepada Allah dengan menirukan